Halo, dan selamat datang di Jasa Training Podcast bersama saya Punta dan rekan saya Miftah, dan kali ini ada tamu spesial yaitu Muhammad Farmawi, Pak Kiai. Ini bukan cashless, Yo 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 ini semua. Jasa Training Project, Jasa Training Podcast, podcast yang ngomongin apa-apa saja tentang bidang bioscience. Eh, Jadi Gimana nih gimana nih? Ngobrolin apa ini dari bintang tamu kita ini? wes, karena bintang tamu kita ini kan identik banget dengan mahasiswa ilmu apa ya? Public health, ilmu apa itu? Ilmu gizi kesehatan masyarakat. Wes. Jadi kita akan ngobrolin hal-hal yang berkaitan dengan eh, gizi kesehatan masyarakat, tapi ada irisannya dengan yang biasanya kita bahas di Jasa Training Project. Jadi topik kali ini tuh nutrigenomik. Wes. Apa itu nutrigenomik? Pertanyaannya tuh nutrigenomik dulu ini apa nih? Pak Kiai bisa jelasin nggak nutrigenomik? Oke. Jadi nutrigenomik ya. Ahli kemas. Hmm. Apa? Jadi nutrigenomik. Jadi sebenarnya itu ada perdebatan nih, ada sejarahnya itu. Jadi tuh perkembangan makhluk hidup, perkembangan ya anggap aja manusia lah. Manusia itu sebenarnya itu perkembangan pada genetik apa lingkungan itu ya dia makannya apa, terus dididik kayak gimana, orang tuanya siapa. Kalau orang tuanya monyet mungkin jadinya dia Tarzan ya. Tapi, nah itu sebenarnya genetik ini berpengaruh enggak sama perkembangan orang atau lebih berpengaruh dia makannya apa, dia olahraga atau enggak, dia kena diabetes itu dia obesitas itu apakah karena genetiknya buat dia obesitas atau karena dia makan terlalu banyak, dia apa hidungnya mancung itu apa karena dia apa Jadi eh, intinya genetiknya hidungnya nutrigenomik mancung. itu apa dulu nih? Jangan kepanjangan. Ini nggak kayak di Sorry. Iya, cashless sejam lebih. Di sini cuma iya tiga to puluh the point menitan. aja. Iya, ekonomi itu bot. Apa itu Apa? Nutrigenomik nutrigenomik? adalah eh, Apa? impact dari diet, impact dari makanan yang kita makan kepada genom, atau proteom atau metabolom semuanya. Jadi makanan yang kita makan, impact-nya itu apa? Ilmu yang mempelajari impact dari efek dari sesuatu yang kita makan terhadap genom kita atau proteom kita. Jadi mulai dari ekspresi gen itu di situ ada nutrisi itu impact-nya apa terhadap ya Oke. genom kita. Berarti ya saat ininya apa namanya? Gampangnya ilmu yang menjelaskan interaksi antara zat gizi dengan ekspresi gen yang berhubungan dengan kesehatan manusia lah ya intinya. Nah, Intinya. Intinya ini. intinya. Jadi berarti kan kalau di sini dibilangnya tadi intinya tadi nutrisi lah ya, zat gizi lah. Berarti secara keseluruhan yang berhubungan dengan apa yang kita telan ya, apa yang kita makan atau yang kita konsumsi gitu kan. Eh ya yang berhubungan dengan nutrisi lah. Mungkin skincare juga termasuk kali ya itu nutrigenomik. Nutrisi kulit. Enggak ya, enggak tahu sih. Iya ya. Eh, Mungkin masuk. Tapi kayaknya kalau nutrigenomik kayaknya masuk deh karena ada yang namanya ekspresi gen juga kan. Nah, ini Ya. cukup menarik ini tentang nutrisi. Soalnya kita di minggu kemarin ya, Miss ya, kita ngebahas soal Iya. eh, peraih Nobel gitu, peraih Nobel. Di mana salah satu peraih Nobel yang kemarin itu Nobel in
Physiology and Medicine 2024 itu eh, dia menang hadiah Nobel itu karena kontribusinya terhadap penelitian yang berhubungan dengan ekspresi gen, tapi lebih ke mikro RNA. Nah, ini kan Iya. lebih ke interaksi antara zat gizi terhadap ekspresi gen. Mungkin aku agak sedikit menambahi paradigma tentang nutrigenomik itu dulu ya sebenarnya. Ya sebenarnya kan maksudnya kalau interaksi gen dengan nutrisi itu sudah pasti terjadi gitu kan. Ya, Entah betul. itu nanti dideteksi dari fenotip atau apapun kan. Mm-mm. Cuma yang lebih ditekankan dari nutrigenomik ini lebih ke pendekatan yang digunakan untuk deteksinya kan di Iya, situ. betul. Kita pendekatannya kalau di nutrigenomik itu lebih ke arah genom atau DNA kan itu. Ya, Entah DNA. itu nanti cara praktikal dengan swab test atau seperti apa, kita analisa dari DNA kita, baru kita screening di situ apa nutrisi-nutrisi itu mempengaruhi bagian-bagian apa dari DNA kita gitu kan. Jadi lebih ke approach-nya kan kalau ini Iya, sebenarnya. approach-nya. Dan mungkin kalau studi tentang nutrigenomik ini sendiri kayaknya cukup relate dengan project terakhir kita nih soal Ya, filter screening, filter docking gitu. Karena kan sebenarnya kan itu kayak zat-zat gizi tertentu itu bakal menghasilkan sinyal respon apa di protein apa sehingga nantinya metabolismenya jadi kayak mana gitu kan. betul. Reaksi gennya gimana. Ya, tapi kan kalau kita lebih ke prediktif ya kalau Iya, kalau ini kan yang lebih, awal. kalau yang kita lakuin kan lagi prediktif, kalau ini kan lebih kayak misalnya diet tertentu berimpact apa terhadap ekspresi insulin atau ekspresi apa Iya. gitu. Iya, ya walaupun nanti result atau rekomendasinya juga prediktif sih Mas yang Ya. golongannya di sini kan. Ah, Walaupun ah. dengan input ini, input Mm-mm. data DNA masing-masing. Gitu. Tapi ini kalau bisa kita ngomong, ini tuh kayak next levelnya yang diet by golongan darah itu enggak sih? Iya, betul, betul, betul. Ya sebenarnya kan golongan darah juga sudah mencerminkan Mm-mm. ini profil dari manusia itu sendiri di situ. Ya ada ininya, ada kayak irisannya lah di situ kan. Ya, nah di apa di kayak jurusanmu sendiri nutrigenomik ini cukup populer apa enggak, Wi? Kalau di jurusan apa Kesmas ya, kesehatan masyarakat itu nggak begitu sih. Itu eh, kami fokusnya lebih ke apa ya? eh, nggak begitu menuju nutrisi karena di Kesmas sendiri mulai dari S1-nya kayaknya nggak begitu banyak belajar tentang biokimia gitu. Jadi ya kalau di jurusan Kesmas, jurusanku sekarang public health itu cuman sekelebat aja gitu. Cuman ini nutrigenomik ini intinya kayak gini-gini loh gitu. Tapi nggak terus ini gennya apa, terus perbedaan gen antara satu orang lain ke orang lainnya atau apa itu nggak dipelajari. Padahal public health nutrition. Ya kan soalnya publiknya di depan Bun. Oh, Bukan nutrition Ya, public health. Jadi lebih public ke publik dulu baru nutrition enggak belakang. gitu lebih ke juga kali. Kalau nutrition public health masyarakat dulu gimana kami. tuh? Kami mempelajari masyarakat dulu baru mempelajari gizi. Lah itu berarti kalau misalkan itu udah benar itu Awi, publik dulu. Itu berarti ada problem di struktural kan. Kenapa Yap. publiknya taruh di depan? Kenapa orang Jawa
orang Jawa makannya nasi gitu kan. Enggak, Atau sekarang semua orang orang makan nasi, dari orang cuma orang Aceh Jawa. sampai orang Papua sekarang makan nasi. ya juga sih. Mau orang Madura juga gak makan jagung ya sekarang ya. Mhm, Nasi. nasi nggak ada. Nah, Nah, kenapa orang Indonesia secara keseluruhan sekarang makannya nasi gitu. Lebih ke mempelajari itu. Bukan oh, terus efeknya apa. Perbedaannya dulu orang Madura makannya jagung. Gara-gara dietnya itu, terus perkembangannya kayak gimana dibandingin sekarang makan nasi, eh, perkembangannya kayak gimana itu nggak begitu, ya nggak begitu menarik bagi orang oke, Mas. oke. Nah, balik lagi ke nutrigenomik tadi. Saat ini aplikasi nutrigenomik, kalian ada yang tahu nggak apa yang jadi fokus nutrigenomik? Ada nggak apa jasa apa nutrigenomik test atau apa diet based on nutrigenomik kayak gitu? Kalau yang aku tahu sih sudah banyak banget ya. Kalau yang rintisan awal-awal dulu Mhm. Aduh, halo, cek cek Muntah. cek cek. Oh, Oleh, Halo, baguslah. oleh, sorry diulang. Internetku tadi putus sebentar. Muntah mulut. Gimana gimana? Oke. Kalau yang rintisan yang awal-awal itu kan jelas kalau di global itu ada 23andMe kan itu awal-awal. Dulu dulu sempat hype banget di awal Oh iya ya, peluncurannya itu. 23andMe. Iya, itu kan ya itu udah mengetahui profil genom seperti apa, terus rekomendasi treatment atau apa diet yang dipakai nanti. Kayaknya ini waktu itu Gitu. di ini gak sih pernah aku pernah lihat 23andMe itu dipromoin oleh YSDS deh. Nggak tahu aku Iya, lupa. kayaknya Mungkin ada iya deh. kan. Ya iya, Iya. 23andMe. Nah, Iya, itu kan kayak misalkan kamu nggak cocok makan ini, agak ada kemungkinan alergi terhadap ini gitu kan. iya. Hmm, Cek Gitu. alergi itu tuh enggak sih, cek alergi sih nggak harus pakai genetik sih karena ada tes Nggak harus. Cuma asa kan ya. maksudnya di paket itu Iya ada iya, seperti itu kan, secara keseluruhan nutrisi. ngerti ngerti. Jadi kan ada sendiri tes. Ya mungkin yang ngikutin sih ngikutin Jasa Training Podcast sih mungkin agak familiar lah dengan eh, ekspresi gen antar individu. Jadi ada beberapa orang itu mengekspresikan gen tertentu itu lebih kuat daripada orang lain kayak misalnya gen kita orang-orang bilang ada bakat gemuk kayak gitu, ada bakat gemuk, ada bakat kurus kayak gitu. Itu sebenarnya memang ada orang-orang ya walaupun porsinya mungkin secara keseluruhan untuk nantinya bertanggung jawab terhadap berat badan mungkin 30% lah ya. Nggak 100% kayak gitu porsinya. Ya harus diimbangin juga dengan dietnya kan. Maksudnya pola makan gitu. Cuman memang ada orang Iya, yang kecenderungan intake konversi gula ke lemaknya itu tinggi, ada yang orang yang lambat kayak gitu. Itu kan juga berkaitan dengan yang namanya genomik di tubuh, ekspresi gen terutama di signaling insulin. Itu kan gen-gen yang iya, berhubungan dengan persinyalan insulin. iya itu. Ya mungkin kalau misalkan di Awi pada saat awal tadi ngomong nggak putus kan ini? Enggak. Entah berhenti. enggak, lanjut lanjut. Oke. Karena dia Awi ngomong apa antara genetiknya kah atau Mm-mm. apa nggak berhubungan sama genetik. Sebenarnya kalau yang sekarang ini malah bukan masalah itu.
sebenarnya kan makin ke sini kita makin mengetahui bahwa antara genetik, fisiologi, sama diet itu kan sebuah interplay ya. Iya Jadi betul. semuanya itu jalan bareng sebenarnya nggak sendiri-sendiri. Jadi Iya. tidak distinguish antara itu. Jadi nggak satu Makanan sama paling genomiknya dominan ya itu gitu. enggak, tapi semuanya Iya, itu iya, berkesinambungan gitu kan. iya, iya. Saling Interplay itu saling saling apa? iya, Saling sebenarnya yang, signifikan mau atau saling menekan didekatikan ke gitu. situ. Mm, Iya, betul. iya, iya. Ya makanya kan itu mulai kelihatan juga kan kayak semacam yang tadi apa genetik beda antara satu orang dengan yang lainnya yang dominan itu kan juga baru-baru ini kan. Kalau Betul. dulu juga mana mungkin, cuma yang agak ini problem kalau yang sekarang di nutrigenomik ataupun yang genomik itu, kalau khususnya Mm. orang Asia Tenggara kayak kita, Iya, apalagi di negara Indonesia, itu kita kurang lebih ke sampel. database Database genomnya itu punya siapa kan. iya betul, karena So, rata-rata ya seperti yang sering kita ulang-ulang di iya, podcast ini, database genom untuk Asia Tenggara itu sangat kurang. Saat ini kita lebih banyak pakai punyanya Cina atau Jepang. Walaupun sekarang Vietnam sudah cukup banyak, itu yang paling paling mendekati, tapi tetap aja apalagi kayak Indonesia itu kan diverse banget ya. iya, iya. Antara Indonesia Timur sama Barat aja udah pasti beda Hmm. itu. Ya, Itu yang ada kita Ya, hubungannya dengan garis Wells nggak? ya bisa kali. mungkin. Mungkin. Kita di perbatasan jadi campur aduk gitu ya. Warna kulitnya kuning tapi enggak sipit. Enggak, Ya antara barat itu dan Oh, timur aja, Wi, maksudnya. Barat dan timur aja, nggak usah iya. ikut-ikut yang iya, lain. iya. Ya itu kan maksudnya cukup signifikan sebenarnya pengaruh database itu. Iya, Karena iya. beberapa ekspresi atau mapping gen yang nggak nggak ada mungkin kan ada penambahan sedikit walaupun bahkan snip-snipnya juga pasti berbeda genetic variation antara Iya, betul. satu dengan yang lainnya gitu kan. Snip, snip. Iya, Iya betul, kan betul. kalau sekarang kan ke arah situ kan Iya, snip snip. Single gitu. nucleotide polymorphism. Iya. Ini Ya, ya itu Jangankan yang dari apa-apa? Gimana gimana? jangankan dari Jepang, jangankan dari Jepang, Cina, Indonesia ya. Indonesia dari timur ke barat aja beda-beda kayaknya itu. Ya itu yang aku Sampelnya maksud juga. tadi. Wi. iya, Barat dan timur aja beda, makanya aku tadi bilang ada pengaruh garis Wells nggak gitu antara barat dan timur ini kan kayak kayak flora fauna barat dan timur itu kan beda karena ada pengaruh garis Wells itu ada nggak? Siapa tahu ada. iya, ya mungkin kalau sekarang udah mulailah Asia bahkan dulu kan belum Betul betul. di barat beneran dulu cuman Indonesia Timur tuh nggak ada Kita sih perwakilan genomnya. kita masih sibuk perang dulu. Iya, itu kan. Soalnya kan Indonesia Timur kalau katanya Tuhan kan ini ngurusin surga, nggak ngurusin begituan kan. Indonesia Timur. Iya orang Asia kan rata-rata. Iya, orang timur maksudnya. Iya orang Timur, sorry. Orang Indonesia Timur. Apa hubungannya? Aku dari tadi mikir. Orang Orang Indonesia Timur. Timur disebutnya Asia, disebutnya Asia. apa? Pace. Itu pun kalau yang pace-pace. Pace Itu pun yang mace. dari Papua. Iya. Iya, Nah, cuman ini itulah. eh tapi kita ngomongin ini mungkin agak melenceng dikit sih dari nutrigenomik, tapi ngomongin variasi gen gitu. Tadi sempat disinggung barat, timur Indonesia tuh beda. Ada juga yang memang suatu suku yang eh, kita belum tahu gitu genetiknya kayak apa, tapi dari fenotipnya itu udah terlihat apa namanya jauh berbeda gitu dari rata-rata
manusia Indonesia pada umumnya gitu. Kayak misalnya kayak fenotip orang-orang suku Bajo yang bisa nyelam berapa Oh iya, menit itu sendiri kan udah punya insang itu. Katanya mereka ini ya, kalau mereka bisa saking asiknya nyelam terus ketiduran di bawah laut gitu ya. Gokil sih itu. Ini itu itu kan by activity juga ya. Activity Iya, iya. ada gen seleksi yang terjadi di situ, gen-gen tertentu yang menambah misalnya pengikatan oksigen supaya tahan lebih lama gitu. Itu kan juga juga berpengaruh di situ. Nah, mungkin juga dietnya juga beda. Nah, balik lagi ke nutrigenomik tadi, jadi benar yang dimaksud Awi tadi. Jadi yang duluan ini si dietnya mempengaruhi gen atau gennya yang mempengaruhi diet. Ya, muter dia. Paradoks. Paradoksika. Telur dulu apa ayam dulu? Setiap hit Paradoks. kali 2. Double damage. Jadi damage-nya kecil atau gede? Ya, gitu sih. Lucu sih sebenarnya. Cuman untuk nutrigenomik sendiri, tesnya ini terjangkau apa enggak sih? Kalau tergantung, kalau dari GDP Indonesia nggak terjangkau jelas. Oh, oke. Satu kali GDP tesnya. Kalau kita ya. 23andMe itu sekitar 70-an dolar kan satu tesnya. Iya, 70-an kali 15 berapa? 7 kali 70 kali 15. Hah? 7 kali 15 berapa itu? Hei, Satu Pertanyaan yang hampir valid. dua apa gitu. 70 sama 4 Aduh, kok kita bego 100 semua ini. Udah malam ini. 100 hampir 60 itu 200 lah, satu, ya Berarti 1,5 lah. ya 1 juta lebih ya. 150. Iya, 1 juta lebih di ya 1 sih. juta lebih. Kalau Itu lihat GDP per kapita ya berapa kita? iya. Cuman Kalau lihat UMR sekitar 60. Iya, iya, 60 juta per bulan. Padahal itu GDP per kapita aja diangkat sama yang gede-gede. iya. Kalau di average itu nggak nyampe segitu. Ya bandingin aja sama UMR Jakarta gitu. Itu berarti 1/5 UMR Jakarta. Iya. Jadi satu Padahal kali ada yang gede itu Jakarta ya. Jangan kan Jawa Tengah nanti kan setengah nanti itu setengah itu. buat teks itu doang. Ya juga sih. Jelas nggak terjangkau kan. Maksudnya marketnya juga emang yang buat sadar Iya sih. ke arah situ juga kan itu sebenarnya di Mm-mm. education. Ya, kita kita mah masih awareness soal itu juga masih kurang sih sebenarnya. Iya, iya. Awareness soal diet dan pengaruhnya ke genetik atau genetik eh, kamu butuh diet apa yang sesuai dengan genetikmu masih kurang. Bahkan untuk kata genetik sendiri aja kan sangat sangat rancu di Indo. Ya, Yang masih baru lah. genetik kayak gimana, DNA itu apa, masih bingung banget. Hmm, hmm. Ya, masih cukup panjang lah. Tapi setidaknya sejak COVID kemarin awareness soal itu sih cukup meningkat drastis sih. Walaupun sekarang stasioner lagi sih. Pasien apa malah menurun? Menurun sih enggak. Soalnya lebih banyak influencer-influencer bermunculan, influencer kesehatan bermunculan. Walaupun kadang kontennya ngelantur kalau bahas soal genomik Kalau kontennya genomik. sesat itu apa pengetahuannya nambah apa menurun tuh kalau informasinya sesat?
tergantung sesatnya ya. Kalau misalnya tadinya belok ke kiri tapi dia jelasinnya ke kanan sih ya menurun. Cuman kadang-kadang tuh kan ada yang kurang sesuai gitu. Hmm. Kurang sesuai. Sebagian misalnya dari 100%, 70%-nya nih iya benar kayak gitu. Tapi 30%-nya ini karena mungkin dia kurang penguasaan bahan, jadi lari kemana-mana kayak gitu. Tapi masih nambah 70%. Tapi kan itu Seenggaknya. memang ya itu concern awal kan memang kita itu memang kurang kolaboratif untuk eh, riset-riset kayak gitu. Jadinya memang yang awam tuh awam banget kayak gitu. Yang mungkin memang dia bergeraknya sama-sama di bidang kesehatan. Even dokter sekalipun gitu kadang-kadang awam banget gitu soal genetik kayak gitu. Sebaliknya juga nih orang-orang yang genetik ini awam banget juga sama kayak kesehatan kayak gitu. Padahal harusnya kan kolaboratif. Iya. Kalau kalau di Indonesia sendiri sebenarnya nutrigenomik itu gimana sih? Apakah udah mulai berkembang atau masih jauh? Sejujurnya kalau untuk nutrigenomik sendiri sih aku masih kurang tahu ya. Tapi kalau penggunaan kayak genomik kayak gitu untuk bidang kecantikan itu sudah cukup populer loh. Misalnya profil kulitnya dilihat dari ekspresi genetik. Sekarang apalagi sejak muncul di Indonesia cukup murah metode microarray, banyak Oh iya, iya. banyak apa namanya tempat-tempat apa ya itu ngomongnya beauty Apa? care apa sih namanya itu salon kecantikan. Bukan juga sih. Klinik kecantikan itu ada pendekatan genomik tapi dengan metode microarray. Jadi ada gen-gen tertentu yang ditandai sebagai misalnya oh dia ini butuhnya nutrisinya lebih ke arah sini atau profil kulitnya kayak gimana jadi penanganannya kayak gimana kayak gitu. Oke, berarti berarti targeted gitu kan ya, Iya gen-gen targeted. di Heeh. targeted gitu. Kalau targeted itu masuknya tetap nutrigenomik apa nutrigen? Nutrigen itu kayaknya Nutrigenomik apa merek nutrigen? deh, merek sesuatu susu atau apa gitu. Nutrigen. Iya kan, maksudnya kan cuma targeted kan, apakah masih dikatakan nutrigenomik gitu? Iya kalau genomik itu kan full ya. Eh, Tapi mungkin bisa tetap dikatain Sih masih nutrigenomik ya. karena eh, nutrigen itu kan juga berdasarkan ekspresi whole gen. Jadi penelitian dasar awalnya juga whole gen ya kan. Jadi makanya baru bisa diseleksi jadi gen-gen targeted. ya itu kan nggak bisa kayak gitu berarti kan. Kalau Iya, kalau genomik kan lebih holistik sebenarnya pendekatannya kan, iya, iya. Benar-benar. keseluruhan. Heeh. Kalau itu Ya, masalahnya. Kalau irisan itu kalau itu mah yang ditarget PCR juga spesifik dulu dari genomik juga. irisan lah, Iya. irisan dari genomik lah. Nutrigen Iya, iya. enggak ini. Siapa tahu. Kayaknya kita Nutrigenetik ya harusnya ya. kayaknya kita kalau berdebat soal apa namanya kata yang tepat ini terlalu konyol sih. Kita sama-sama konyolnya soal kata kata. Kalau ya udah ganti inilah, jangan istilah. Mungkin apa aja sih yang dicek dari nutrigenomik itu kalau yang di tes-tes itu? Di katanya tadi di beauty care atau di apa? Mungkin kayak Misalkan. gini, nutrigenomik itu kayak ilmunya ya, ilmu secara keseluruhannya gitu. Jadi tadi kan kita tadi Oke. di awal tadi kan bahasnya nutrigenomik itu adalah ilmu yang mempelajari antara interaksi zat gizi dengan genomik manusia khususnya untuk kesehatan gitu kan.
Nah, dari ilmu tersebut muncullah turunan-turunan aplikasinya. Nah, salah satunya itu yaitu tadi apa Oh, iya. pendekatan eh, apa beauty Iya, beauty iya. care untuk sesuai dengan ekspresi gen tertentu gitu. Iya, ya whatever lah. Nggak akan selesai Mm-mm. kita ngomongin itu nanti soalnya Betul, kalau betul, aku betul. nambah reply lagi. Lebih ke ya itu mungkin kan gambaran teksnya mungkin kan banyak yang belum tahu Mm-mm. sebenarnya apa yang dicek dari misalkan gen-gen target itu dicek apanya sih kalau kita melakukan tes nutri genomik gitu. Dicek Ya contoh eh SNP-nya apa? Ya apa? misalkan SNP lah itu kan. Heeh. Contoh SNP-nya apa gimana maksudnya? Kalau Ya contoh. enggak, kalau yang aku tahu yang kalau yang beauty care tadi, kalau yang nutrigenomic itu aku taunya yang memang whole genome ya. Jadi yang memang masih whole genome karena masih dalam studi awal banget yang aku tahu. Jadi aku Oke, belum oke. tahu aplikasinya banget selain yang 23andMe, ada juga yang beberapa itu tapi eh, apa kayak apa namanya aplikasi terapannya itu misalnya oh gantinya kamu berarti harus konsumsi ini apa ini dietnya apa rekomendasi dietnya jadi apa itu aku belum tahu ada apa enggak apa real case-nya gitu. Cuman kalau yang untuk kecantikan itu sih dia pakai microarray, dia ngelihat apa namanya tingginya ekspresi gen tertentu. Jadi eh, ngelihatnya dari apa namanya dia kan pakai apa kayak marker marker Iya, iya. marker gitu. Nah, lihat tinggi rendahnya doang. Jadi, oh kalau yang Berarti ini lebih tinggi, kecenderungannya kayak gini, penangannya kayak oke. gini, gitu-gitu doang sih. Berarti semacam copy number variation ya kalau itu. Iya, betul. Lebih ke Iya kan? copy number variation. Kalau yang untuk nutrigenomics sih aku belum tahu. Cuman ada waktu itu aku pernah ada gabung ke satu penelitian tapi penelitiannya stop karena kurang dana juga. Itu untuk eh base apa ya namanya? Base protein terbaik untuk anak-anak ADHD. ADHD apa autis ya aku lupa bedanya apa itu. Pokoknya ada ininya, ada base protein apa kayak gitu yang lebih baik dilihat nanti dari apa namanya? Itu nggak whole genome juga sih. Iya. Tapi rata-rata sekarang kan udah targeted Heeh. kan, Mas. Itu juga nggak targeted sih, Mif, tapi eh, cuma ya multiple banget kayak gitu tapi nggak targetnya juga kurang kurang terlalu random gitu. Juga bingung juga kok jelasinnya. Karena di awalnya itu memang whole genome, cuman abis itu cuman di region tertentu jadi cuman target di beberapa kromosom aja kayak gitu. Iya. Gitu-gitu doang. Kalau yang kamu bilang yang Prodia itu juga itu kayak mana? Kalau Prodia itu ini lebih ke apa ya? Itu nutrigenomik juga nggak sih maksudnya aging-agingan kayak gitu? Oh, edging-edgingan ya. Lupa aku. Tapi Potensi ada resiko nutrigenomik penyakit. juga bukannya si Prodia ini. Enggak ada. Prodia itu lebih ke potensi resiko penyakit. Jadi dari genetikmu, pot kamu itu berpotensi kena apa itu berapa persen kayak gitu. Bukan nutrigenomik ya. Siapa tahu udah berkembang ke sana. Setahu aku sih belum ada, setelah tahu itu sih belum ada juga ininya apa namanya DLC-nya DLC Di DLC. apa sih namanya ya itunya lah Terusannya, riset terusannya terusannya lah, eh lanjutannya.
Heeh. Habis tahu potensinya, terus makanan apa yang bisa mensupres potensi itu, jadi potensinya berkurang. Terus ya Jadi makanan apa yang nggak bisa nge-counter itu. berkesinambungan. Kita ini aja nih kayak teman kita juga ada kan yang itu Widya Genomik tuh. Ada Widya Iya, Genomik, ada yang suplemennya. Tapi kan itu belum berkesinambungan gitu. betul, betul. Nah, masih kayak gitu. Jadi belum ada eh, suplemen ini memang dikhususkan untuk kondisi ekspresi genomik yang kayak gini kayak gitu. Belum ada gitu. Ya itu kalau kalau misalkan ngomong ke situ lagi ada problematika baru lagi kalau itu sebenarnya di kita. Kalau tadi Gimana? kan baru genomic apa database ya. Iya, betul. Sekarang masalah kemudian adalah array probe kalau misalkan itu di microarray kan. yang yang lebih kompleks lagi kalau itu kan. Itu kita udah pernah bahas di podcast sebelum-sebelumnya ya. Adalah kita pernah Iya, bahas iya. masalah Iya mungkin. proof array proof Eh, micro array itu. iya. Iya, itu bahkan refernya whole Asia kan sekarang yang Heeh, paling dekat itu ASA. betul betul. Kalau dulu bahkan yang general, yang global Hmm. gitu kan. Global aja perwakilannya juga dari mana itu kan. Ya itu sih. Memang masih panjang, tapi bukan berarti tidak bisa. Iya, ya Ya, begitu. Bukan berarti tidak mustahil. iya, bukan berarti mustahil. Nutrigenomik. Ya, ya karena ini kan sebenarnya fusion dua ilmu ya, jadi Iya, multiple sih ini bukan cuma dua ilmu tapi lebih ke multiple ilmu kayak gitu memang eh, butuh kolaborasi jadi nggak bisa orang dari satu bidang doang yang eh, mengerjakan hal ini. Lagian juga riset-riset zaman sekarang yang publikasi-publikasi yang jurnal-jurnal top 100 juga yang paling top 100 yang paling banyak disitasi juga dia nggak berdiri sendiri biasanya nggak yang ada. ini orang kimia, yang ini orang matematika, yang ini orang apa gitu. Jadi satu Iya, kesatuan. Nah, itu kan problemnya di Indonesia yang masih sangat mengeksklusifkan diri untuk bidangnya masing-masing. itulah itu. Ya, mungkin itu dululah obrolan kita tentang nutrigenomik. Jika ada yang ingin menambahkan atau berdiskusi tentang nutrigenomik, atau mungkin ada pakar nutrigenomik yang bisa menjelaskan lebih lanjut tentang nutrigenomik, sangat dipersilakan menambahkannya di kolom komentar. Kalau ada juga pertanyaan, silakan berkomentar di kolom komentar. Kalau mau report Awi, silakan report Awi. Eh, Report mungkin akunya, apa report channelnya ini ujung-ujungnya. ya mungkin sekian dulu Jasa Training Podcast edisi kali ini. Semoga akhir pekan kalian terhibur oleh Jasa Training Podcast ini. Sampai jumpa di Jasa Training Podcast berikutnya. Saya Punta dan teman-teman saya Awi dan Miftah. Sampai jumpa. Yo, bye bye.